Saya akan mulai dengan dua kata ini. Fokus dan motivasi. Renungkan. Fokus dan motivasi. Kalau saudara mendengar kata fokus, muncul apa di benak kita? Atau kalau saya tanya balik. Apa yang terjadi kalau saudara sedang buat foto tapi enggak fokus? Mungkin lebih jelas pertanyaannya. Jadi apa itu? Kabur, blur. Pertanyaan berikut. Enak enggak ngelihat gambar yang enggak jelas? Bukan cuma enggak enak, enggak tahu itu apa. Saudara, hidup yang tidak fokus. Hidup ini jadi blur. Jadi enggak jelas mau apa. Saya jelas tidak setuju dengan COVID-19. Saya jelas tidak setuju. Ada 6 anak saya meninggal gara-gara COVID. 4 itu yang saya mimpin pemakamannya. Sedih sekali. Bahkan salah satu dari 6 itu, dia meninggal 28 Maret. Dia mau menikah tanggal 2 Agustus di Bali. Sudah dipersiapkan semua. Saya marah kepada orang-orang yang membuat COVID. Saya katakan COVID itu buatan orang. Bukan dari alam. Tapi kita harus menerima fakta ini. Betul tidak? Nah, tadi ini harusnya ada satu keluarga anak saya 6 orang itu hadir. Tiba-tiba setengah 8 tadi bilang, "Pap, sorry gak bisa hadir." Lu kenapa? Kemarin masih ketemu. Ternyata waktu kemarin kami ada satu acara. Yang kumpul gak banyak 11 orang. Kami berdua sama yang lain. Ternyata ada satu yang dinyatakan positif. Nah hari ini kami gak bisa cek, gak bisa swab. Tunggu besok. Padahal kan cuma perkiraan. Terus saya ngomong begini. Bayangkan ya. Kalau virus Injil yang bekerja di hidup kita sehebat virus COVID. Kita sudah menulari Injil ke berapa ribu orang. Ngerti gak pertanyaan ini? Nah, terus saya bilang kepada dia. Setuju Papa kamu gak hadir. Karena selama COVID ini selalu ada 2 kalimat. Kami gak mau ketularan kamu, tapi kami juga gak mau nulari kamu. Saudara kalau lihat kalimat ini sangat apa istilahnya? Sangat bagus gak? Sopan gak? Loh, jawab iya atau tidak? Tapi ini yang Tuhan benci. Akhirnya hubungan sesama manusia social distancing. Ada jarak. Nah pertanyaan saya. Walaupun COVID masih merajalela. Kemarin, hari apa ya? Kita berangkat dari Jakarta. Jumat. Kami Jumat berangkat dari Jakarta terus tes antigen. Terus saya tanya pada yang ngetes. Bu, ini kan Omikron. Loh sebetulnya loh. Saya harap dia itu jawabnya jelas. Kan kami nggak ngerti. Lah terus deltanya ini kemana Bu? Saudara pernah tanya enggak? Lah ini Omikron datang, deltanya kemana? Jawabannya sudah pulang ke kampungnya Pak. Dalam hati saya bilang ini orang saya tanya serius. Loh tapi terus istri saya bilang, Bu ini kami ini tanya jelas supaya tahu. Jawabannya saya juga enggak tahu. Loh betul enggak saudara? Terus deltanya kemana kalau Omikron ini datang? Terus yang beri nama ini siapa? Ngerti ya pertanyaannya? Kalau orang bisa memberi nama, berarti orang ini kenal dong. Tahu dong. Nah ini loh rahasianya. Tapi pertanyaan saya, walaupun COVID masih merajalela, dengar baik-baik. Fokus kita ke Yesus atau ke COVID? Ayo jawab. Pasti jawabannya begitu. Maaf, faktanya? Loh saya tanya kok Faktanya? Nah,
Berkali-kali saya mengajarkan ke banyak orang betapa dahsyatnya dunia. Kalau virus Injil di dalam hidup kita, karena kuasa darah Yesus, kuasa Roh Kudus yang ditempatkan Tuhan dalam hidup kita, itu bekerja sehebat COVID. Kita sudah nulari ke berapa ribu orang. Ngerti nggak pertanyaan saya? Nah, ini fokus. Hari-hari ini, mari kita tanya, fokus kita kemana? Bulan Juli 2021. Umur saya sudah lewat pertengahan 60-an. Tapi belum pernah saya setakut bulan Juli 2021. Saya percaya semua kita ngeri kalau ingat Juli 2021 sampai Agustus. Betul enggak, saudara? Sampai saya kalau pagi itu takut buka HP. Karena pasti siapa lagi yang meninggal hari ini. Wih, ngeri sekali. Tapi hidup harus tetap berjalan atau mandek? Berjalan. Kita harus terus. Nah, nanti kita akan melihat. Walaupun bukan Tuhan membuat COVID. Saya percaya Papa di surga enggak setuju. Karena dunia jadi kacau seperti ini. Tapi saudara percaya Papa kita bisa memakai apa saja demi kebaikan untuk kita yang mengasihi Dia? Nah, ini fokusnya. Ada apa di balik COVID ini? Untuk hidup kita masing-masing. Saya percaya pasti ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan. Asal fokus kita jelas. Saya beri contoh lain. Kalau suatu hari saudara lagi jogging atau olahraga, tiba-tiba ketemu seseorang saudara kenal. Dia jalan tapi wajahnya datar. Ngerti ya wajah datar ya? Loh, ngerti nggak kata wajah datar itu ya? Nah, nggak ada cahaya di wajahnya. Terus kita berhenti. Terus kita tanya, kamu mau kemana pagi-pagi? Wajar kita temannya. Kalau sahabat kita itu jawabnya, enggak tahu. Berarti orang ini dalam bahaya enggak? Saya harap kita hentikan jogging kita, ajak dia duduk. Entah cari bubur atau cari apa. Betul enggak? Ada apa dengan kamu? Berarti dia punya tujuan enggak hari itu? Tidak. Maka itu walaupun banyak masalah yang kita hadapi. Pagi-pagi kita bangun ketemu masalah lagi. Tetap fokus kita harus kepada Tuhan Yesus. Bukan pada masalah itu. Pertanyaan yang selama saya hidup belum pernah saya ditanya jutaan kali terhadap keluarga-keluarga yang meninggal karena COVID. Pertanyaannya semuanya sama. Saya percaya saudara pun ditanya seperti itu. Kan kita sudah berdoa. Kita sudah puasa. Kenapa tetap meninggal? Pernah dengar pertanyaan seperti itu? Suatu hari saudara itu masih pertengahan tahun yang lalu. Ada seorang saudara yang saya kenal, kami suami istri waktu dia masih kuliah di Berlin, di Jerman. Mamanya meninggal karena COVID. Di situ saya baru tahu, wih mahal sekali. Nah, karena saya ikut mendoakan waktu mamanya sudah di ICU segala. Meninggal jam 8 malam, besok harus dikubur, dapat salah satu pemakaman yang cukup terkenal di daerah Karawang. Nah, tapi yang buat masalah malam itu pihak pemakaman harus minta DP 300 juta supaya dikerjakan besok pagi-pagi. Aduh, hati saya hancur sekali karena saya nggak bisa bantu bagaimana. Terus saya tanya, bisa nggak dimakamkan tempat yang biasa? Maaf saya ini nggak ngerti. Masalahnya kalau mendadak nggak ada yang mau.
Akhirnya nggak tahu cara bagaimana mereka bisa dapat uang. Nah, pagi-pagi masalah baru muncul. Ini nggak ada pendeta yang berani ngubur. Bagaimana ini? Kebetulan saya di Jakarta. Ya udah, Koden siap. Aduh, Koden tahu prosedurnya enggak? Ya tahu, saya bilang begitu. Akhirnya saya berangkat. Saya cari taksi. Nah, begitu saya belum pernah ke kuburan itu. Begitu saya jalan, Bu, ini ada di mana ini? Kalau saya harus meninggalkan taksi ini, nanti pulangnya gimana? Cari taksi gimana? Wong jauh dari mana-mana. Akhirnya saya bilang, tunggu ya Pak. Ya Pak, kalau tunggu argonya jalan, gak apa-apa. Saya belum pernah seumur hidup bayar taksi hampir 800.000. Ya gak apa-apa. Akhirnya sopirnya diinjili juga. Kan kalau dibanding 800.000 satu jiwa kan gak ada artinya. Saudara, selesai pemakaman, saya nggak pakai APD, habis panas kayak begitu, saya mimpin. Toh saya bilang sudah dibungkus petinya, semua orang sudah disemprot, sudahlah. 3 hari kemudian, ciciknya anak ketiga meninggal. 4 hari kemudian, papa mereka meninggal. Dalam 8 hari, 3 anggota keluarga. Saya nggak bisa bayangkan. Pertanyaannya, Tuhan di mana? Kami sudah berdoa. Terus terang, saya nggak bisa jawab. Tapi lagi sekali, hidup harus tetap fokus. Apapun yang terjadi, betul atau salah. Coba saya tanya lagi dengan jujur. Wajar enggak di masa-masa seperti ini ekonomi susah? Orang sibuk dengan uang, pertanyaan saya. Wajar tidak? Gak usah sok rohani, saudara, jawabannya awas. Lalu saya tanya jawaban Wajar tidak dalam kondisi seperti ini pendetanya seorang pendeta, berarti ini pendeta tenanan itu. Apalagi yang punya gedung-gedung besar, gimana maintenance-nya? Walaupun nggak dipakai kan masih ada perawatan kalau nggak rusak. Wajar tidak dalam kondisi sulit ini fokus kita? Maaf, kita sibuk dengan uang? Jawab dong. Wajar. Tapi fokus utama dalam hidup kita harus tetap kepada Yesus. Bukan kepada yang lain. Kita baca 2 ayat ini. 2 Tawarik 20 ayat 12. Dan Ibrani 12 ayat 2. Saya melihat di mana ya layar. 2 Tawarik 20 ayat 12. Ini intermezzo saja. Selama COVID masih ada, saya mendorong banyak orang. Cepat menikah sekarang. Hemat. Kok nggak percaya? Loh betul nggak? Menikah zaman COVID ini hemat sekali. Tidak ngundang orang, tidak bersalah. Loh betul tidak? Yang mau menikah cepat ya tahun ini. Pak Gembala siap-siap ya Pak Gembala. Udah. Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi masalah yang besar ini yang datang menyerang kami. Saudara percaya kalimat ini dialami oleh banyak orang di dunia selama COVID ini? Enggak tahu mau bagaimana. Ini masalah berat sekali. Perhatikan kalimat berikut. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Selama Delta merajalela, manusia baru sadar betapa mahalnya yang namanya oksigen itu. Betul tidak, saudara? Saya percaya semua kita belum pernah mengalami seumur-umur hidup. Tiap menit suara ambulan berseliweran. Sampai ngeri sendiri. Enggak tahu mesti ngapain.
Dan yang menggemparkan, satu-satunya orang di Indonesia yang punya pabrik oksigen paling besar se-Indonesia loh. Sampai dia bisa membantu India waktu India kacau juga. Orang semuanya terkejut, meninggal juga. Dan orang Surabaya lagi. Di situ saya memberitahu banyak orang, dengar. Salah satu hal, COVID ini menyadarkan setiap kita bahwa uang nggak bisa membeli nyawa. Katakan amin. Ada orang-orang kaya yang saya kenal, dokter carikan obat yang paling mahal. Mau buatan Amerika, mau buatan Eropa. Saya bisa datangkan besok. Wih, waktu saya dengar itu, memang orang ini uangnya banyak. Dokter berkata, bukan masalah obatnya. Pernah dengar itu? Yang satu lagi, dokter carikan alat ventilator yang paling bagus. Semahal apa? Buatan mana? Kami bisa membelinya. Aduh, saudara waktu dengar itu semuanya, Tuhan mau ngapain? Saya nggak tahu lagi ini. Maka itu salah satu hal yang bagus dari COVID ini. Fokus kita tidak boleh pada uang. Nggak bisa ngapa-ngapain. Maka itu ketika orang terkaya di Spanyol. Itu tahun 2020 kira-kira bulan Mei dia meninggal. Orang paling kaya. Lalu anak perempuannya menulis dan tulisan itu viral seluruh dunia. Apa yang gak bisa dibeli oleh papaku? Ternyata untuk dapat yang gratis saja dia gak bisa. Wih, waktu saya baca itu saya viralkan kepada banyak orang, lihat ini loh. Uang mau dibuat apa? Untuk dapat yang gratis saja gak bisa. Padahal papaku bisa beli apa saja karena orang paling kaya. Ayo kita sadar. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Ayo baca sama-sama kalimat terakhir. Ini fokus. 1, 2, 3. Ayo 1, 2, 3. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Salah satu anak rohani saya. Dia satu kamar dengan iparnya, suami dari adik istrinya. 2 jam sebelum saudara ipar ini meninggal, mereka dua satu kamar di salah satu rumah sakit di Surabaya. Masih guyonan. Masih guyonan. Bahkan saya rencana kalau kita pulang bareng nanti kita mau makan apa, masih guyonan. Nah, sejam lebih kemudian, maaf, dia pamit. Aku mau ke WC. Nah, selama itu dia harus dituntun perawat karena ada infus, ada segala. Enggak lah, aku sudah seger kok. Saudara, wah dia keluar dari WC, dia bilang, wih lega aku. Sudah berapa hari enggak bisa bebas. 10 menit kemudian wajahnya biru. Enggak bisa napas. Lulu, ada apa ini? Panggil perawat. Saudara, enggak tertolong. Wih, ini anak saya ketakutan. Karena baru lihat masih segar. Nah, ternyata kesalahan di situ saya belajar. Ternyata orang yang kena COVID itu, maaf, kalau BAB enggak boleh ngeden, saudara. Masalah oksigen, saya baru tahu. Nah dia karena ingin lepas bebas, maaf dia ngeden. Langsung. Hah? Separah itu? Maka itu kita bersyukur kalau kita masih sehat sampai hari ini. Bukan karena kita hebat. Bukan karena vitamin suplemen kita yang mahal-mahal. Setuju saya ngomong ini. Bukan karena masker kita harga 10 juta. Malah mati gak bisa ambekan itu.
Bukan karena semprotan kita hebat. Ini tangan saya sampai luka-luka. Serba salah. Enggak dipakai salah. Betul tidak? Aduh. Tapi lihat. Jangan fokus ke lain. Setuju? Ibrani 12 ayat 2. Setelah ini kita bicara motivasi. Kalimat pertama, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kemarin ada orang yang telepon saya, tolong doakan. Saya sudah masukkan lamaran ke 41 perusahaan, gak ada yang diterima. Jawaban saya cuma satu, fokusmu bukan kepada cari kerjaan. Fokusmu kepada Tuhan Yesus bagaimana? Betul tidak, saudara? Karena di zaman seperti ini, fokus kita. Kalau toh kita tidak terpapar COVID, tetap hidup ada masalah atau tidak? Nah, maka itu fokusnya. Bukan doa puasa, bukan. Banyak yang ngancurkan, ayo puasa kita ditingkatkan. Kalau sebelum COVID kamu puasa sebulan 7 hari, sekarang puasa 20 hari. Yang enggak kuat ya mati, gitu aja sudah. Maaf, bukan, salah. Oh, selama COVID ini Mazmur 91 jadi pasal, satu-satunya pasal yang paling ramai dibaca. Betul tidak? Mazmur 91. Memang keren. Tapi kalau cuma kita baca bahkan hafal, tetapi tidak menggenapi ayat 14 di Mazmur 91. Maka yang kita baca jadi mantra. Cuma kita ucapkan ulang-ulang, tapi tidak melakukan. Kita buka, terima kasih. Wih, siapa ini? Yakub atau siapa ini? Cepat sekali buka ayatnya. Makasih ya. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Sungguh yang hatinya melekat kepadaku. Ada 2 yang kena. 1, maka aku akan meluputkannya. 2, maka Tuhan akan membentenginya. Stop dulu. Bukan berarti kita enggak boleh pakai masker. Tadi kami di taksi, ya, ke sini, terus dengar toh di radio ada orang diskusi, ngapain pakai masker? Itu orang penakut. Kami semua senyum di taksi itu, pakai radio. Enggak boleh, tetap harus pakai masker. Nah, saya tanya kepada saudara, ayat ini hebat enggak, lebih kuat dari masker apapun, hand sanitizer apapun, semprotan apapun. Kok enggak amin? Dia akan meluputkan kita. Dia akan membentengi kita. Kalau hati kita melekat kepadanya. Boleh enggak saya ganti? Hati yang melekat kepada Tuhan artinya fokus. Loh, betul tidak? Tolong bedakan. Berhati-hati dan waspada dan berjaga-jaga. Itu mutlak atau tidak? Lo jawab. Mutlak. Tapi, nah ini loh. Ketakutan itu yang lain. Coba renungkan. Lebih banyak mana manusia ini? Waspada, berjaga-jaga atau ketakutan? Lah ya jawab. Ketakutan. Nah, yang ketakutan sudah enggak usah pakai masker, enggak usah pakai hand sanitizer. Wes mangap wae di mana-mana. Maaf ini, tahu kata mangap. Lepas ketakutan. Sudah pakai semuanya. Aduh. Ya udah, kalau mau lebih aman ya 24 jam pakai APD aja lah. Enggak lucu kayak pepes. Maaf. Ya itu supaya aman. Enggak. Waspada harus, tapi ketakutan tidak.
Orang yang fokusnya kepada Tuhan Yesus. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Bisa enggak orang itu ketakutan? Lo jawab bisa enggak? Tidak. Coba bilang bisa. Enggak. Kalau orang itu bilang hatiku melekat kepada Tuhan, mataku fokus kepada Yesus, tapi masih ketakutan, berarti fokusnya ke COVID. Loh, jawab iya atau tidak? Maka itu jujur. Saya enggak pernah ketakutan, tapi saya waspada. Beda. Nah, kalau sudah waspada ketakutan, apa tadi saya bilang? Masuk lali, mangapo? Ah, lali rek. Loh, betul enggak? Sudah waspada masih ketakutan. Ya enggak usah pakai masker, enggak usah pakai apa-apa. Sekalian aja takut. Ayo, hari ini kita jujur pada diri kita sendiri. Motivasi. Coba jawab pertanyaan saya. Apa yang terjadi pada seseorang kalau hidupnya enggak punya motivasi? Loh, kamu tuh kerja sekarang? Iya. Kerja untuk apa? Enggak tahu, disuruh istriku. Loh, enggak ada orang gitu enggak? Kerja untuk apa enggak tahu. Loh, kamu tuh sudah menikah toh? Sudah 2 bulan lalu. Lah kenapa kamu menikah? Mamaku ribut terus. Pengen aku kawin. Loh, ngerti enggak? Jadi orang ini punya motivasi enggak? Tidak, karena dia nggak tahu kerja untuk apa, menikah untuk apa. Pertanyaannya, apa motivasi saudara ke gereja? Jangan jawab di sini, supaya nggak ketahuan kalau dosa, dalam hati saja. Loh, jujur perlu ditanya loh motivasi. Maaf, ada nggak orang ke gereja mau ketemu orang yang bisa diutangi? Aduh maaf saya ngomong. Loh, jawab penrek. Ada nggak? Ada. Ada enggak orang ke gereja karena masih muda ngejar pacarnya? Karena demi calon mertuanya minta mantu yang rajin ke gereja. Ada tidak? Ada. Maka itu mari kita tanya, apa motivasi kita? Ini penting. Apa saja yang kita kerjakan harus tahu motivasi kita apa. Maaf, saya punya motivasi yang jarang orang bisa miliki. Saya punya motivasi tidak akan pernah pengen punya mobil. Walaupun dalam tanda kutip saya bisa beli mobil. Kenapa? Ini Pak Sutresno saya sibuk terus. Kok ini jemput ya? Anak-anak saya telepon jemput? Enggak. Sampai kapanpun saya tetap ingin naik kendaraan umum untuk jadi berkat. Maka itu ketika saya pemakaman di Karawang itu sampai hampir 800.000. Karena saya memang nggak mau jemput, saya pengen jadi berkat buat banyak orang. Nah itu motivasi saya hidup. Selama saya bisa berkati, bahkan ada aplikasi Grab, Gojek semuanya, saya nggak mau pakai. Kenapa? Saya senang naik taksi, kasihan mereka. Ngerti nggak maksudnya? Maka itu yang pantat mobilan, catat. Tahu nggak kata pantat mobilan? Jawaban, coba pura-pura nggak tahu, saya tanya kok. Apa itu pantat mobilan? Coba tanda, apa pantat mobilan? Tiap kali dapat iklan mobil baru, pengen nyoba, batal itu pantatnya. Ngerti maksudnya? Ada yang tersinggung? Ya itu orangnya gitu aja, sudah kok repot. Maaf. Nah saya ingatkan yang pantat mobilan. Ada tulisan bagus, catat. Semua kita, mobil terakhir yang kita naiki pasti mobil jenazah. Kok enggak amin? Artinya? Lu artinya apa? Fokus jangan ke mobil. Yang punya dealer mobil, maafkan saya. Serius, ini motivasi saya hidup. COVID-19 itu memurnikan iman Kristen kita, betul atau salah? COVID-19 memurnikan motivasi kita hidup di dalam bergereja. Mau saya selesaikan ayat 14.
Kenapa? Kalau hati kita melekat kepada Bapa di surga, dia pasti meluputkan kita dan dia pasti membentengi kita. Sebab, baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab kita mengenal namanya. Bukan cuma tahu. Saudara, istilah mengenal nama itu sampai sedalam-dalamnya. Itu arti mengenal, enggak cuma tahu. Nah, maka itu pertanyaannya, seberapa jauh, seberapa dalam kita mengenal nama Bapa kita? Siapa nama Bapa kita? Yahweh, enggak usah dibahas lagi. Itu namanya. Maka itu kenapa setan benci kepada nama Bapa kita? Sebab sejak dalam kitab Kejadian sampai Wahyu, selalu ada firman, namaku, namaku. Tapi setan berhasil membuat gereja enggak kenal nama Bapa kita. Perhatikan ini. Ayo kita mengenal. Oke. Suatu hari saudara, saya datang terlambat di satu gereja. Ini gereja besar sekali. Terus di gereja itu ada kamera yang gede, terus orangnya duduk bisa jalan-jalan. Apa namanya itu ya? Kamera itu loh. Pokoknya ngerti ya? Nah, karena tempat di depan sudah penuh, nah saya nggak dikenal oleh Aser di situ. Saya ya karena saya pakai batik, selalu pakai batik. Ya udah saya cari tempat duduk sendiri. Ternyata tempat yang kosong paling agak depan yaitu di belakang atau depan monitor untuk yang operatornya itu loh. Ya saya duduk aja di situ, nggak apa-apa. Nah, ketika saya duduk ada suatu adegan. Ini apa ya, kameramannya agak kurang ajar juga. Terus dia syuting, ada 2 orang, kebetulan 2 gadis, ya, yang satu konsentrasi ngeliatin kamera, yang satu tuh main HP. Nah saya cuma lihat aja gitu. Tahu-tahu yang lagi konsentrasi nyenggol sebelahnya. Kira-kira sampai 3 kali. Akhirnya yang disenggolkan sadar, ya kalau di monitor nggak dengar, tapi saya tahu gerak mulutnya. Ada apa? Terus yang konsentrasi cuma gini. Artinya apa itu? Artinya apa? Cepetan. Lihat kamera. Begitu lu. Ngerti? Apa yang saya pelajari? Kemunafikan ada di dalam ibadah. Begitu tahu dia disorot oleh kameramen, langsung pura-pura rohani. Nah, selama COVID ini mau rohani-rohanian apa? Wong ibadah di depan HP sendiri. Mau belejet ya enggak ada yang ngurusin. Tahu kata belejet? Enggak pakai baju, enggak pakai kaos, betul? Lu mau saya tanya. Jujur, siapa selama COVID ini karena masih online, pas lagi dengar khotbah, pengen BAB? Lu saya tanya kok. Lu kok guyu kenapa? Ada yang ngelarang? Enggak ada yang tahu kok. Saudara, maka itu Tuhan izinkan COVID untuk memurnikan kita. Maaf, ini saya bicara dari segi hamba Tuhan. Dengar 2 kalimat ini. Di masa COVID mana yang paling bertahan? Tahun 82 bulan Desember, Roh Kudus memberi saya 2 buah kalimat yang waktu itu saya tidak mengerti, tapi itu saya pakai sampai hari ini. Yang benar mana? Hidup untuk melayani atau melayani untuk hidup? Mikir dulu. Yang benar yang mana? Hidup untuk melayani atau melayani untuk hidup? Nah, pertanyaan kedua. Di masa COVID ini, hamba Tuhan model mana yang tetap eksis? Yang hidup untuk melayani atau melayani untuk hidup? Ayo. Jelas yang tetap eksis hidup untuk melayani. Sebab yang melayani untuk hidup enggak dapat amplop. Betul enggak? Enggak ada undangan lagi. Maaf saya berkata. Maka itu COVID ini luar biasa. Saya minta tayangkan video ini dari seorang tokoh muslim Indonesia. Namanya Gus Mus. Lihat. Vatikan sepi. Yerusalem sepi. Tembok ratapan dipagari.
Paskah tak pasti. Ka'bah ditutup. Sholat Jumat dirumahkan. Umroh batal. Sholat tarawih Ramadan mungkin juga bakal sepi. Corona datang. Seolah-olah membawa pesan bahwa ritual itu rapuh. Bahwa hura-hura atas nama Tuhan itu semu. Bahwa simbol dan upacara itu banyak yang hanya menjadi topeng dan komoditi dagangan saja. Ketika corona datang, engkau dipaksa mencari Tuhan. Bukan di Basilika Santo Petrus, bukan di Ka'bah, bukan di dalam gereja, bukan di masjid, bukan di mimbar khutbah, bukan di majelis taklim, bukan dalam misa minggu, bukan pula dalam sholat Jumat, melainkan pada kesendirianmu, pada mulutmu yang terkunci, pada hakikat yang senyap, pada keheninganmu yang bermakna. Corona mengajarimu, Tuhan itu bukan melulu pada keramaian. Tuhan itu bukan melulu pada ritual. Tuhan itu ada pada jalan keputusasaanmu dengan dunia yang berpenyakit. Corona memurnikan agama, bahwa tidak boleh ada yang tersisa, kecuali Tuhan itu sendiri. Tak ada lagi indoktrinasi yang menjajah nalar. Tidak ada lagi sorak-sorai memperdagangkan nama Tuhan. Datangi, temui, dan kenali Dia di dalam relung jiwa dan hati nuranimu sendiri. Temukan Dia di saat yang teduh di mana engkau hanya sendiri bersamanya. Sesungguhnya kerajaan Tuhan ada dalam dirimu. Qalbun mu'min baitullah. Hati orang yang beriman adalah rumah Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang ada. Biarlah hanya nuranimu yang bicara. Biarlah para pedagang, makelar, politikus, dan para penjual agama disadarkan oleh Tuhan melalui kejadian ini. Semoga kita bisa belajar dan mengambil hikmah dari kejadian ini. Setuju enggak, saudara? Ini orang Islam yang bicara. Waktu saya dapat ini tahun 2020 akhir saya dapat ini. Saya ikut merenung juga, betul. Wih, ada kalimat jangan memperdagangkan agama. Luar biasa. Jadi motivasi kita di dalam mencari Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan tidak boleh keluar dari motivasi yang Tuhan katakan. Matius 14 ayat 14. Inilah yang kita harus tahu. Salah satu ayat dari seluruh Alkitab yang memberitahu kita apa sih motivasi hidup kita. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Sejak tahun 70-an saya sudah menghidupi ayat ini. Sejak itu saya selalu menanyakan, kalau saya mampu berdoa sekian jam sehari, apa motivasi saya? Kalau saya mampu berpuasa sekian hari sebulan, apa motivasi saya? Kalau saya mampu membaca Alkitab sekian pasal sehari, apa motivasi saya? Kalau saya mampu menghafalkan ayat Alkitab sekian banyak, apa motivasi saya? Kalau saya sibuk di dalam pelayanan, katanya, saya akan tanya, apa motivasi saya? Ternyata Matius 14 ayat 14. Ini firman Tuhan Yesus yang selalu membawa kita menanyakan apa motivasi kita. Ternyata motivasi yang benar dalam hidup kita
Ya lagi sekali Gusmus sudah menerangkan. Enggak ada hura-hura, enggak ada ritual. Itu keren, betul? Enggak ada. Hanya sendiri dengan Tuhan. Apakah kalau kita tidak melayani musik, tidak melayani guru sekolah minggu, tidak jadi asyar, tidak menjadi diaken, tidak menjadi pelayan ini, pelayanan itu, kita tetap setia kepada Tuhan? Ngerti nggak pertanyaannya? Karena ada berapa gereja, saya pernah khotbah di gereja-gereja itu saya larang. Masa pelayan Tuhan harus pakai ceklok atau sidik jari? Ini bukan perusahaan. Sadis sekali. Maaf. Saya tanya, ini dulu saya belum mengerti. Ternyata ada peraturan. 2 kali tidak hadir doa pagi, PK dikurangi. 3 kali tidak hadir ikut pertemuan pelayan, kurangi lagi. Berapa kali tidak hadir, ikut belajar lagi. Tuhan gak pernah pakai cara itu. Ini perusahaan. Maaf. Saya tahu sini gak ada kok. Tadi di depan masuk aja gak dicari apa-apa. Maaf. Motivasi. Wajib. Setiap bulan Sabtu pertama wajib ke satu tempat. Jauh lagi. Di absen lagi. Maaf. Apa motivasi kita? Ternyata satu-satunya motivasi. Setelah kita tahu fokus kita kepada Yesus, maka motivasi hidup kita adalah berapa banyak kita berdampak jadi berkat untuk orang lain. Ketika saudara dan saya sering melihat orang banyak. Coba saya tanya ini, sesepi-sepinya kita di satu tempat di Pulau Jawa, tetap ada orang enggak? Nah, waktu kita melihat orang, apa yang muncul di hati kita? Ada enggak belas kasihan ini? Maaf saya cuma saksi saudara ya. Awal-awal pandemik 2020. Ya, tiba-tiba Roh Kudus gerakkan saya. Daniel, kamu hubungilah sopir-sopir taksi yang ada di kontakmu. Saya tanya untuk apa Tuhan? Pasti mereka sepi. Ada anak rohani saya saudara dinyatakan positif. Waktu itu dia lagi diperiksa itu akhir Maret awal April 2020. Di satu rumah sakit, saya lupa dekat mana. Wih ternyata positif. Nah rumah sakit itu dekat sekali dengan Wisma Atlet Kemayoran. Dia telepon saya sambil napasnya. Lah saya jadi di Papua. Pak. Ini saya nggak boleh pakai taksi, nggak boleh pakai Grab, nggak boleh pakai Gojek. Karena takut. Terus gimana? Saya suruh jalan. Karena ngeri itu awal-awal belum ada. Oh ya, wih saudara, sekian ratus meter. Aduh, saya harus mau telepon siapa? Panik semua. Jakarta ini. Puji Tuhan dia bisa lolos. Nah, jadi supir taksi setengah mati. Saudara, maaf saya cuma cerita. Cuma diperiksa di kontak handphone saya. Supir taksi, tukang parkir, cleaner, toilet. Itu paling banyak ada di handphone saya. Itu orang-orang yang saya layani. Akhirnya Roh Kudus gerakkan saya untuk WA. Sekian, maaf, banyak supir taksi. Saya tanyain gimana kabar kalian? Sehat tidak? Pandemi ini begitu susah Pak. Nah maaf saya cuma cerita untuk kemuliaan Tuhan. Saya minta tolong ya kirim nomor rekeningmu. Untuk apa Pak? Ya ingin bagi-bagilah. Kaget, nggak banyak saudara. Tapi itu berarti buat mereka. Mereka rajin kontak saya berdoa, saya ceritakan soal keselamatan, pengampunan, pengharapan. Udah saya cerita soal medis, soal pengobatan. Terus, satu kali, saya pernah diajak makan oleh seorang pengusaha di restoran Gedung Metropol di Jakarta ya, di depan stasiun Cikini di daerah Pegangsaan, ya Tugu Proklamasi itu.
Nah waktu saya diajak ke situ, rumah kuliner namanya. Ternyata ada seorang pelayan namanya Muslim. Roh Kudus bicara sesuatu tentang masa kecilnya. Saya kontak, itu sebelum COVID. Nah berapa kali ada orang ngajak saya makan, saya bilang ayo ke rumah kuliner aja. Di sebelah, di sampingnya gedung Megaria, gedung bioskop itu. Oke. Nah dia senang. Nah waktu COVID saudara. Dia bilang, Pak, resto kami ini sepi sekali. Itu bulan puasa. Biasanya Pak, kalau buka puasa itu rame. Ini sepi. Saya mikir, lah ngapain warungmu sepi ngomong aku dalam hati ini. Oh, saya dapat ide. Nak, saya bilang, bisa enggak kamu WA menu kalian? Untuk apa-apa? Ya, Papa mau nolongin kamu. Bukan, saya di Nabire kan enggak mungkin pesen GoFood dari Jakarta ke Nabire. Mengerti enggak? Dia tahu loh, Papa kan di Papua. Iya, enggak apa-apa. Nah, di situ saya berdoa, saya minta Tuhan beri saya hikmat. Saya harus kontak siapa? Nah, jelas saya enggak mungkin kontak orang-orang kaya yang bisa beli sendiri kok, ngapain? Saya kirim makanan. Tiba-tiba Tuhan gerakkan ada sekian banyak keluarga yang saya tahu. Cepat beli makanan ini. Oh enggak, kami enggak punya uang. Bukan, aku yang bayar. Hah? Kaget. Saudara, akhirnya banyak juga yang pesan. Dan saya telepon Muslim, setiap pesanan tambahkan 2 porsi dibungkus. Menu apa Pak? Pokoknya ada nasinya, terserah kamu. Dia bingung untuk siapa? Dengar, Roh Kudus beri saya hikmat. Kasih ke Gojeknya atau GoFoodnya. Itu untuk dia bawa pulang. Itu yang pertama saudara. Begitu sudah tahu berapa jumlahnya. Wih sekian juta, maaf saya cuma cerita ini. Terus saya ada yang telepon, Muhammad siapa saya lupa. Oh ini Pak Pendeta Daniel, ayahnya Musli. Wih saya kaget, siapa ini? Pak saya manajer rumah kuliner. Terima kasih Pak, resto kami hidup gara-gara bawa pesan ini. Itu kata-kata, hah restonya hidup? Ngerti gak saudara? Dan itu saya lakukan berkala. Selama saudara dan saya hidup, apa motivasi kita? Istri saya jadi saksi. Jumat malam kami check in di Double Tree. Anak kami yang di Balikpapan bukakan kamar hotel untuk kami 4 malam. Begitu dilayani check in, ada seorang yang lagi ngurusin. Namanya Kinsa. KYNZA. Nah, di situ kesempatan saya masuk. Sebentar Kinsa, kamu kok kayak nama Jepang? Enggak Pak, saya Sidoarjo. Oh iya, wih keren. Nah Roh Kudus ngomong sesuatu. Langsung saya minta nomor teleponnya. Setelah saya dilayani, kami masuk kamar, saya WA dia. Dia kaget. Harusnya pagi ini dia ikut kebaktian. Tiba-tiba tadi pagi ibunya ada urusan harus ngantar. Enggak apa-apa. Janjinya ketemu besok. Dia libur, saya akan ajak makan siang. Waktu saya sampaikan apa yang saya terima dari Roh Kudus sejak dia masih kecil. Dia kaget. Dia sakit hati pada papanya. Karena dia nggak pernah ketemu bapaknya. Dia sempat marah kepada ibunya. Kenapa ibu nggak mau ngaku bapakku ini siapa? Maka itu motivasi. Ini kita harus tanya bagian ini. Pertanyaan Tuhan kepada kita. Kapan Daniel kamu doa puasa terakhir? Daniel kamu doa berapa jam yang terakhir? Enggak. Dia enggak tanya, Daniel kamu khotbah berapa kali sebulan di masa pandemik? Tidak. Yang Papa di surga selalu tanyakan kepada kita, kapan terakhir hidup kita jadi berkat untuk orang lain? Catat itu. Jangan egois. Jangan bilang untuk aku, supaya aku diberkati. Jangan. Kisah Rasul 8 ayat 23. Kisah Rasul 8 ayat 23.
Oh saya salah. Tolong carikan yang Filipus disuruh malaikat ke jalan yang sunyi. Ayat berapa ya? Maaf saya lupa, salah. Ayo yang Alkitab tolong saya. Filipus disuruh malaikat ke jalan yang sunyi untuk ketemu orang Ethiopia. Ada? Tolong saya, ayo cepat. Karena ibadah kedua mau mulai. Ayat berapa? Filipus, perikop baru, coba cek. Ada Wahyu? Oh 26, terima kasih Pak Trisno. Wih hebat, ya ini dia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Yahweh kepada Filipus. Nah sayang Lukas tidak menjelaskan Filipus lagi ngapain ketika malaikat dari surga datang kepada dia. Tapi kalau kita raba saja. Ini Filipus lagi doa, lagi nyembah, lagi tersungkur, lagi basaro atau tidak. Ayo baca sepintas saja. Filipus lagi ngapain? Santai. Karena enggak ada apa-apa. Kemudian berkatalah seorang malaikat Yahweh kepada Filipus katanya, bangunlah Filipus dan berangkatlah ke sebelah selatan. Menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Ayat 27. Filipus nurut tidak? Loh saya tanya, Filipus nurut tidak? Nurut. Karena dia fokus dan motivasinya hidup hanya untuk jadi berkat. Jadi kalau Tuhannya nyuruh apa-apa, lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia. Seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaraan jadi menteri keuangan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Seterusnya yang belum tahu kisahnya baca di rumah. Saudara, negara Afrika yang pertama Kristen itu negara Ethiopia. Karena Filipus taat. Disuruh pergi ke jalan yang sunyi, dia nurut. Hari itu pembesar kerajaan Ethiopia ini dibaptis terima Yesus. Dan negara itu berubah. Luar biasa. Maka motivasi kita dan fokus hidup kita selalu akan berdampak untuk orang lain. Katakan amin. Anak-anak, kalian anak-anak, ini saya lihat ada beberapa cucu saya hadir juga. Motivasimu harus sekolah online, kuliah online, kerja di rumah, WFH dan macam-macam. Ayo kalian sebagai orang-orang muda, miliki hati untuk engkau jadi berkat buat teman-temanmu. Siapapun kita, senganggur-nganggurnya kita karena sudah pensiun. Tetap jangan nganggur cuma gelundang-gelundung makan, tidur, berak, mandi, awas kamu cuma begitu. Tapi buatlah sesuatu. Setuju saya ngomong ini. Cari apa saja yang kita bisa nyatakan kasih Tuhan. Ini kerinduan Tuhan atas kita. Maka hari ini biarlah dua kata ini sangat kuat bekerja di hidup kita. Yaitu fokus kita dan motivasi hidup kita untuk apa dan untuk siapa. Maka kalau kita bisa menemukan, ini luar biasa saudara. Mari kita menghampiri Tuhan sambil persiapkan perjamuan. Naikkan